Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman semuanya ya? Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Saat ini masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal hoax ya. Kenapa? Nah, karena masyarakat merupakan tujuan akhir hoax diproduksi. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik. Ada pepatah mengatakan satu peluru hanya mampu membunuh satu orang. Tetapi satu berita hoax mampu membunuh ribuan orang. Itu fakta. Kita dapat lihat sejarah bagaimana hoax dapat menyebabkan peperangan, genosida, dan konflik yang menyebabkan perpecahan suatu bangsa. Saat ini media mainstream memungkinkan setiap orang untuk memproduksi berita tanpa harus melalui proses jurnalistik. Hal inilah yang mengakibatkan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu memanfaatkan peluang untuk memproduksi hoax. Perkembangan hoax saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat ya. Perkembangan ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi tidak disertai dengan kesiapan literasi bagi penggunanya. Ya. Fenomena hoax ini terjadi saat ini di mana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai macam jenis informasi ya, di berbagai media. Ya, tentunya teknologi yang semakin canggih setiap tahunnya ini menyebabkan adanya hal positif, negatif sebagai efek perkembangan itu sendiri. Berbagai macam jenis informasi yang diakses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu dengan kabar-kabar angin atau hoax yang beredar di media sosial. Ya, hoax itu apa toh? Ya, hoax adalah istilah yang menggambarkan suatu berita bohong, fitnah, atau suatu aktivitas menipu. Berita palsu atau hoax yang saat ini menjadi fenomena memunculkan kekhawatiran di setiap kalangan. Ya, banyak efek yang terjadi akibat banyaknya berita hoax ya. Banyak faktor pendukung tersebarnya berita hoax ya, penyebab semakin parahnya berita hoax yang diterima masyarakat. Akibatnya berita hoax membuat menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah. Ya. Terhadap berita hoax kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Ya. Tujuan dari berita hoax ini tentunya ada tujuannya ya, ada berita hoax itu, yaitu membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoax akan sangat luar biasa. Bisa berdampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Ya. Banyak konten-konten atau berita hoax ya ini biasanya berisi hal negatif yang bersifat hasut dan fitnah. Hoax akan menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif. Hoax juga memberikan provokasi dan menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Teman-teman yang semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Penyebaran berita hoax ini sering terjadi di media sosial, ya, yang sangat berpengaruh untuk pola pikir masyarakat ya untuk saat ini. Bebasnya akses dalam membuat akun media sosial membuat banyak orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan akun-akun palsu yang kemudian digunakan untuk membuat atau menyebarkan berita hoax ke masyarakat. Alasan terciptanya akun-akun palsu ya biasanya didasarkan dengan mudahnya masyarakat terpengaruh oleh suatu berita yang tanpa mencari tahu kebenaran, dan berita tersebut menjadi salah sasaran yang kemudian menimbulkan permasalahan. Ya. Dari hasil survei ya yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia atau disingkat MASTEL ya mengenai wabah hoax nasional yang ini disurveikan kepada masyarakat atau responden yang berusia 15 sampai 40 tahun dari berbagai macam latar belakang ya. 84,50% ini masyarakat terganggu dengan berita hoax. Kemudian 75,90% berita hoax mengganggu kerukunan bermasyarakat. 70,90% berita hoax dapat menghambat pembangunan di Indonesia. Kemudian 54,10% berita hoax didapat dari sumber berita yang tidak jelas. Kemudian ada 54% masyarakat ragu-ragu apakah berita tersebut benar atau palsu. Kemudian 91,80% berita hoax mengenai sosial politik ya, pilkada atau pemerintahan ya. Kemudian 44,30% nih masyarakat menerima berita hoax setiap hari ya. Baik saudara-saudaraku yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukum ya. Hukum yang berlaku. Maka penyebaran hoax akan dikenakan KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sesuai dengan pasal yang disebutkan di atas, terlihat pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghukum siapapun yang menyiarkan berita hoax atau berita bohong. Ya. Salah satu cara yang tepat bagi masyarakat ya untuk menyaring informasi hoax di media sosial adalah dengan menjalankan literasi digital. Ya. Ya, beragam definisi ya tentang literasi digital nih. Yang pertama ini oleh Potter tahun 2008. Yaitu menyatakan bahwa literasi digital adalah seperangkat perspektif yang kita gunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang kita hadapi. Literasi digital berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Literasi digital merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, ya, dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain. Tujuan dasar media literasi ialah mengajarkan khalayak dan pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik di balik suatu citra atau pesan media,
dan meneliti siapa yang bertanggung jawab atas pesan atau ide yang diimplikasikan oleh pesan dalam berita. Literasi digital menjelaskan mengenai bagaimana cara memahami, mengakses, mengevaluasi, dan memproduksi. Memahami di sini adalah bagaimana masyarakat dapat memilih jenis informasi yang mereka inginkan. Banyak informasi yang dengan mudah didapatkan, ya, menjadikan masyarakat ini harus dapat memilih mana yang baik, mana yang dibutuhkan. Dalam literasi digital, setelah mengakses kita dapat menganalisis informasi. Ya. Analisis merupakan kemampuan yang dapat membantu seseorang dalam menjelaskan bentuk pesan, struktur, segmen, dampak pesan, dan lain sebagainya. Analisis berkaitan dengan kemampuan untuk mencari, mengubah, dan memilih informasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Ya, kemudian dibutuhkan evaluasi. Ya, kita harus mengevaluasi informasi yang kita analisis sesuai dengan kemampuan personal. Evaluasi adalah kemampuan untuk menghubungkan antar pesan media yang diterima dengan pengalaman. Ya. Pemikiran kritis diharapkan selalu lahir dari pola pikir di masyarakat. Ya. Masyarakat harus mampu melihat fakta yang ada dalam berita. Ya. Apakah sudah memakai sumber yang memiliki kredibilitas, serta memahami tujuan yang asli dan mendasar. Dengan begitu, masyarakat mampu membangun sikap kritis saat menerima pesan hoax dan selektif ketika menerima pesan maupun berita. Sikap kritis harus dibangun dalam diri sendiri, ya, sehingga menjadi langkah positif agar masyarakat tidak terpengaruh maupun terprovokasi dengan segala berita yang memuat postingan yang mengandung kebencian maupun menyudutkan kelompok tertentu. Masyarakat harus lebih teliti dalam menerima berita hoax dan menjadikan diri mereka sebagai salah satu penggerak dalam menanggulangi berita hoax. Kita perlu menyeleksi hal apa saja yang penting dan perlu untuk dipublikasikan. Ya, merubah kebiasaan pada diri kita, ya, dengan cara lebih bijak dalam menerima informasi, kemudian menyebarkan kebiasaan baik tersebut kepada lingkungan kita. Saudara-saudaraku yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selektif dan bijak dalam menggunakan media digital sebagai sumber informasi dan menyebarannya. Apabila di zaman sekarang sedang marak pembuatan konten-konten dengan AI atau kecerdasan buatan, sehingga banyak masyarakat yang bingung untuk membedakan mana yang asli, mana yang buatan. Maka berhati-hatilah dalam bermedia. Ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.